Iki arep apa to, Drun kowe iki kok ngono terus. Hormat gendera wegah. Hormat kepada bendera merah putih, mereka mengatakan ini syirik. Sing syirik iki lak lambemu. Iki arep apa to, Drun kowe iki kok ngono terus. Hormat gendera wegah. Hormat kepada bendera merah putih, mereka mengatakan ini syirik. Sing syirik lak lambemu. Lah kok hormat kepada bendera kok syirik, itu akalmu ki sekondi. Kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu tuh belajar okol atau orang belajar ilmu? Syirik itu apa toh? Bagaimana dikategorikan manusia itu sudah masuk kepada kemusyrikan? Kalau saya menyembah bendera itu saya syirik. Wong tak hormati. Bukan saya menyembah. Mulai itu banyak orang-orang yang model. Nah, orang-orang seperti itu cikal bakal teroris. Niku cikal bakal teroris mau model ngono kuwi. Mereka sudah tidak peduli dengan bangsanya. Mereka tidak menghormati negerinya. Mereka selalu mengatakan bangsa ini adalah bangsa togut. Mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Justru mereka penyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini. Ini sing larang solawat ora ento, dikiran ora ento, manakipan syirik, kabeh syirik. Iki arep apa to, Drun kowe iki kok ngono terus. Hati-hati. Sudah terjadi di negeri-negeri di luar negeri banyak kehancuran dikarenakan orang-orang yang seperti itu. Mereka mengatakan Islam itu keras. Islam itu kulil haq walau kana murrah, betul, tapi dengan adab, dengan aturan. Sudah ada buktinya Libya, Irak, Syria sampai sekarang tidak selesai-selesai. Iki gara-gara ahli sunnah entek ning ngono. Dirembuk karo negara-negara kotor Arab Saudi sing bangsa pendanaan duit ini. Ya tidak semua, tapi kebanyakan orang-orang sana itu mendanai wong-wong jenggot kawat kuwi. Kan bengak-bengok neng desa-desa ini qala Allah Ta'ala jenggot kawat ya. Kowe mali qala Allah Ta'ala ki Pak Kiai wis hafal Quran kuwi qala Allah Ta'ala terus. Ora paham tentang ilmu tapi wani-wanine nyalahke para lomo kiai. Yang saya rada anyel itu dikatakan bahwa Al-Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jilani dikatakan maklar donga. Lha kurang ajar lah. Wong kaya ngene kok arep selamat sekondi wani-wani karo Syekh Abdul Qadir Jilani. Orangnya sudah tidak ada. Nanti kan ada yang ngomong, "Oh, Syekh Abdul Qadir Jilani kok disanjung-sanjung?" Ya jelas tersanjung timbang nyanjung kowe, Drun. Kowe awakmu ambungmu apek kaya ngono. Jenggot loro tok Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi orang itu hidup di dunia gar 70 tahun aja dadi wong sing gawe masalah. Islam itu adalah agama yang damai, yang selalu membawa ketenangan, ketentraman, dan tidak membawa permasalahan apapun di sekitar kita. Itu Islam. Ya, insya Allah itu. Medsos ini sehari ini sudah mewakili wajah manusia. Jadi wajah manusia itu terwakili sekarang paling banyak adalah medsos. Ya itu sesuatu yang memang harus dilewati dalam proses kehidupan ini. Kalau dulu berkata itu lumrahnya adalah dengan kata-kata, maka ketika hari ini lumrahnya berkata-kata adalah dengan huruf dan kalimat yang ada di medsos, maka kedudukan kalimat dan huruf itu sama dengan kedudukan kata-kata. Dulu orang berjanji itu dengan tulisan-tulisan dengan materai. Sekarang lumrahnya orang berjanji bisa dituangkan di dalam kesepakatan foto. Maka foto itu kedudukannya sama dengan kedudukan materai. Maka ketika kemudian dulu orang nengok orang mandi di sungai itu berdosa, tapi sekarang tidak perlu ke sungai, cukup lihat di medsos, maka kebiasaan itu sama dosanya dengan ketika melihat di sungai. Dulu loh, jadi medsos ini sudah menjadi kebiasaan manusia, makanya orang di medsos juga bisa dihukum. Artinya apa? Bahwa medsos ini sudah menjadi hukum. Maka kalau yang analog itu dosa, maka yang digital juga
dosa. Jangan dikatakan yang analog Dosa ini digital ini dosa, terus yang digital tidak dosa. Makanya ini sekarang, makanya dulu pernikahan itu harus ketemu. Sekarang lewat video call jadi. Jadi pasrah pernikahan saya terima, nikahnya dari orang tua lewat video call, lewat FaceTime bisa. Maka kemudian adat ini sudah menjadi hukum. Makanya ketika curhat di medsos, apakah ini juga mewakili curhatan kepada Tuhan? Ya, hari ini manusia curhatnya kepada medsos. Yang hadir hari ini Bapak Erlangga. Setahun yang lalu Bapak Presiden, beliau satu mobil dengan saya. Beliau minta saran, Gus saya harus bagaimana? Waktu itu saya bilang, Pak Erlangga, tolong penampilan medsosnya agak gaul dikit, saya bilang. Dan ternyata kemudian dibuktikan sama beliau. Ketika Ronaldinho datang ditanya, Ronaldinho, what is the best goal? Ronaldinho jawab, Golkar, katanya. Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, kalau Bapak masih ingat di Keraton Jogja sekitar 8 tahun yang lalu, Bapak ngerangkul saya. Dan waktu itu Jenderal janji, Gus saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah. Alhamdulillah sampai hari ini belum terlaksana. Ketua Umum PKB senior saya santri, dari saya kenal beliau dari Cak Imin, kemudian Gus Ami, sampai menjadi Gus Muhaimin, Panglima Santri Nasional, Bapak Mardiono. Saya mohon maaf Pak, salah satu yang respon saya soal P3 terkait dengan tabarukan amplop kepada Kiai itu saya Pak. Mungkin karena respon saya itulah yang menghantarkan Pak Mardiono jadi ketua umum Pak. Serta para senior dan sahabat saya Pak Abdul Mukti, ini kebetulan Pak Presiden saya sama beliau sama-sama prof. Kalau Pak Mukti profesor, kebetulan saya provokator, yang selalu memberikan kontra narasi terhadap pihak-pihak yang menyerang pemerintah tanpa data yang tepat. Contoh saya ingat betul ketika Bapak Presiden mencalonkan Bang Sigit Kabareskrim sebagai Kapolri waktu itu. Ini gimana? Mayoritas Muslim, kenapa Presiden mencalonkan Kapolri non-Islam? Tanpa diminta sama Presiden, waktu itu saya jawab, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun yang mempunyai kualifikasi dan mendapatkan restu dari Presiden layak dan berhak untuk menjadi Kapolri. Nah, yang salah itu adalah kalau Pak Sigit jadi ketua MUI, lah itu salah itu.